Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama dan yang paling utama kita senantiasa bersyukur, memuji Allah Azza wa Jalla atas limpahan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk saling mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saya pribadi berterima kasih juga kepada Pak Haji Ali sebagai penyelenggara dan pengundang dari kajian malam hari ini yang menjadi sebab adanya kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa teguhkan beliau dan kita semuanya di atas hidayah Islam dan sunnah, senantiasa dikokohkan kaki kita di atas Islam dan sunnah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu mencakup atau tercakup di dalamnya nasihat-nasihat yang mendalam, yang kalau kita tadaburi, kita hayati, hati yang keras itu bisa menjadi lembut. Ibarat tanah yang tandus, ketika tersirami dengan air hujan, itu bisa menjadi subur, tidak lagi menjadi keras, tidak lagi menjadi tandus. Demikian pula hati manusia yang keras, suka berselisih, suka membantah, ini bisa menjadi lembut ketika kita mau menghayati Al-Quran. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mempermisalkan wahyu itu seperti hujan. Mathal ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathali ghaithin asaba ardan. Permisalan wahyu, ilmu dan hidayah yang Allah utus aku dengannya itu seperti hujan yang mengenai bumi. Dan bumi ini, kata Nabi SAW, ada 3 macam. Ada jenis tanah yang dia meresap air, sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman yang banyak bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tanamannya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini contoh orang yang mengambil manfaat dari siraman rohani Al-Quran dan Sunnah. Tipe yang kedua dari tanah adalah tanah yang tandus, atau innama hiya qi'an, kata Nabi, dia adalah tanah yang datar, yang tidak bisa menyerap air, saking kerasnya, seperti bebatuan, tidak bisa menyerap air, sehingga air itu hanya lewat saja, tidak bisa meresap dan tidak bisa menumbuhkan tanaman dan tumbuhan-tumbuhan. Ini contoh orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dan
sunnah, dari wahyu, dari siraman rohani, dari wahyu Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga adalah orang yang tidak peduli, ya, tanah yang memang tidak terkena air, sehingga tidak menumbuhkan tanaman, tidak pula bermanfaat. Ini kita berharap kita duduk pada majelis malam hari ini membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadaburinya, ya, memahaminya, menghayatinya, menjadi sebab hati kita lembut sehingga mudah untuk menerima kebenaran. Karena memang dasar pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak suka berdebat, ya, tidak suka berdebat. Imam Malik bin Anas Al-Asbahi, Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Malik bin Anas. Pernah ketika mengajar di Masjid Nabawi didatangi oleh seseorang ingin mendebat Imam Malik. Wahai Abu Abdullah, julukannya Abu Abdullah, Malik, mari kita berdebat. Kata Imam Malik, kalau kamu mengalahkan saya, kata dia, ya kamu ikut saya. Kalau saya mengalahkan kamu, ya saya ikut kamu. Kalau ada orang ketiga mendebat kita berdua dan kita kalah, ya kita ikut dia. Kata Imam Malik, pergi kamu dengan keraguanmu terhadap agamamu. Adapun saya sudah yakin dengan agama saya, maka tidak perlu untuk diberdebatkan lagi. Nah, ya, bagaimana ini adalah Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, pengarang kitab Al-Muwatta yang dihafalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga kita dengan mempelajari Al-Quran menjadi sebab hidayah bagi hati kita, memperbaiki diri kita pribadi, yang menjadi pribadi yang lebih baik bagi diri sendiri, bagi orang-orang terdekat kita, bagi lingkungan kita, dan yang lebih utama dari itu semua adalah lebih baik lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Mungkin kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah hafal semua ini, ya. Dari halaman pertama, Pak. Halaman pertama saja kita akan bahas ayat 1 sampai 5. Ya, insyaallah nampaknya lebih cocok satu halaman saja. Ya, pernah saya sampaikan di sini 10 ayat. Nampaknya kepanjangan kalau 10 ayat karena waktu kita terbatas. Sehingga kita insyaallah satu muka saja, ya, satu halaman. Ya, semoga kita istiqomah. Baik, kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Saya baca, nanti Bapak-bapak bisa ikuti setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, ini ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, ini adalah kitab Al-Qur'an, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelummu, yaitu dari kitab-kitab. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka adalah orang-orang yang berada di atas hidayah dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini 5 ayat yang kita akan ambil beberapa pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama terkait dengan ayat Alif Lam Mim. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama terkait dengan Alif Lam Mim ini. Kelompok yang pertama, mereka tidak mau menafsirkan Alif Lam Mim. Artinya mereka mengatakan ini adalah huruf-huruf yang, atau kalimat atau kata yang hanya Allah yang tahu maknanya, sehingga mereka tidak menafsirkan dari Alif Lam Mim tersebut. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan banyak dari kalangan para sahabat. Ada kelompok yang kedua, ini juga dari kalangan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ada yang mereka menafsirkan dari Alif Lam Mim tersebut.
Walhasil memang apa yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan alif lam mim ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang mau menafsirkan, ada yang tidak mau menafsirkan. Yang tidak menafsirkan mengatakan itu adalah di antara perkara yang ista'tsarallahu bi'ilmih, ilmu yang Allah simpan untuk Allah saja. Ya, dan itu banyak, dan itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa ilmu-ilmu yang memang Allah tidak kabarkan kepada manusia, tentang hari kiamat misalnya. Itu hanya Allah saja yang tahu. Nama-nama Allah itu kan lebih dari 99. Tapi ada nama-nama yang memang Allah ketahui hanya untuk dirinya saja. Makanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama-namamu yang indah yang kau turunkan dalam Al-Quran atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, dari manusia, atau yang engkau rahasiakan. Artinya apa? Artinya ada ilmu-ilmu memang yang dikhususkan untuk Allah ketahui sendiri, dan itu adalah perkara yang tidak memudaratkan kepada manusia secara umum. Baik, dan ini berlaku juga bagi huruf-huruf yang mengawali surat-surat Al-Quran. Misalnya alif lam mim, alif lam ra, alif lam shad, alif lam mim shad, ha mim, yasin, toha, qaf, shad, nun, banyaklah. Itu adalah perkara yang Allah yang ketahui. Memang ada sebagian para ulama yang mencoba untuk menafsirkan, tapi memang sebagian nama itu kadang disandarkan, ditafsirkan dengan riwayat-riwayat yang lemah. Misalnya contohnya Yasin, Toha, itu kan ada beberapa riwayat yang lemah, dikatakan Yasin dan Toha itu nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi riwayat-riwayatnya lemah, tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya itu adalah nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi huruf-huruf tersebut adalah sebagian para ulama tidak mau menafsirkannya karena memang tidak ada landasan. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian untuk kita pahami. Seorang tidak boleh berucap tentang Al-Quran dengan akalnya sendiri. Makanya kita pakai buku pegangan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan sanad-sanadnya. Jadi apa yang kita ucapkan ini bukan ngarang dari saku kita sendiri, bawa dari Jember, enggak. Ini dari warisan para ulama yang bisa dicek di buku-buku para ulama tersebut. Ya. Baik. Ayat yang kedua, Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah huda. Adalah apa? Huda. Hudan lil muttaqin. Apa itu huda? Petunjuk. Sehingga para ulama mengatakan Al-Quran itu kitabul hidayah. Al-Quran itu adalah kitab hidayah. Hidayah itu menunjukkan. Kitab yang menunjukkan, atau mungkin kalau bahasa sederhananya bisa kita terjemahkan buku petunjuk. Subhanallah, banyak orang yang menyadari, mengetahui Al-Quran itu kitab petunjuk, tapi malas untuk dibaca. Ada yang baca tapi malas untuk menghayatinya. Akhirnya terkadang dia melakukan sesuatu yang
ada dalam Al-Quran dilarang, tapi dia lakukan. Karena apa? Menjadikan Al-Quran belum menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk hidup, kitabul hidayah. Dan Al-Quran sebagai kitabul hidayah, buku petunjuk ini benar-benar harus kita perhatikan. Namanya buku petunjuk. Seorang kalau beli HP baru, untuk menyalakan HP-nya, kalau belum pernah punya HP sebelumnya, itu pasti akan baca buku petunjuknya pasti. Saya hari ini beli bor, Pak. Bor tanpa kabel itu, Pak. Ya, saya nggak pernah punya bor yang seperti itu. Pasang mata bornya saja nggak bisa gitu, Pak. Akhirnya emang betul harus baca apa? Buku petunjuk. Ternyata buku petunjuk sudah dijelaskan. Makanya kata para ulama, Al-Qur'anu kitabu hidayah wa qalilun multamisuha. Al-Quran itu kitab hidayah, tapi sedikit yang mencari hidayah dari Al-Quran. Carinya wangsit, Pak. Cari petunjuknya apa, Pak? Wangsit, bertapa di apa? Goa. Di goa, di sungai, di kali ya, di bawah jembatan dan seterusnya. Enggak, keliru. Al-Quran kitabu hidayah, buku petunjuk. Carilah petunjuk hidup itu di dalam Al-Quran. Bahkan segala perselisihan yang terjadi di tengah manusia, kalau kita mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, akan selesai permasalahan. Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian tanaza'tum fi syai', berselisih dalam suatu perkara, apapun itu perkaranya, fi syai'in, syai'in nakirah, dia mencakup semua, segala sesuatu. Berselisih dalam segala sesuatu, dalam urusan dunia, dalam urusan agama, apalagi agama. Apa yang Allah perintahkan? Farudduhu ilallahi war Rasul. Kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikan perselisihan kepada Allah maksudnya apa? Al-Quran. Mengembalikan perselisihan kepada Rasul, Sunnah. Kita punya hakim, kita punya penengah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, makanya di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa yutlaqul huda wa yuradu bihi ma yuqirru fil qalbi minal iman. Yang dimaksud Al-Quran kitab hidayah, buku petunjuk, adalah petunjuk kepada keimanan. Ini jenis yang ditunjukkan oleh, atau jenis pertama yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yaitu keimanan yang benar. Keimanan yang benar ditunjukkan oleh Al-Quran. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah saja yang bisa memberi hidayah. Dan ini Al-Quran ini kan kalamullah, ucapan Allah, bukan makhluk, dia kalamullah, ucapan Allah azza wa jalla. Maka kalau kita baca Al-Quran, seolah-olah Allah sedang mengajak kita bicara, karena dia adalah kalamullah. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Saya ingin semua jamaah masjid ini dapat hidayah. Ya, Anda ingin, berarti Anda memiliki suatu hal yang baik. Tapi hidayah itu di tangan Allah azza wa jalla. Kita mau capek, secapek-capeknya pun, kalau Allah tidak berkenan atau belum berkenan untuk memberi hidayah, maka tidak akan dapat hidayah. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kecuali Allah. Wa may yahdillah fala mudillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa
menyesatkannya. Walaupun dicekoki dengan kesesatan-kesesatan, orang kalau sudah dapat hidayah nggak percaya itu, mental. Karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan hidayah. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, wa yutlaqu wa yuradu bihi bayanul haqq wa tawdihuhu wad dalalatu alaihi wal irsyadu ilaihi. Jenis yang kedua, Al-Quran itu kitab hidayah yang menunjukkan kepada jalan yang hak. Jalan yang apa? Hak. Hak itu apa artinya, Pak? Yang benar. Hak itu lawannya batil. Dia yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kata Allah Azza wa Jalla, Al-Quran ini menunjukkan kepada al-haq dan kepada jalan yang lurus. Ini jenis yang kedua. Jadi Al-Quran kitabul hidayah, kata Ibnu Katsir, itu hidayah kepada iman. Dan ini yang pokoknya ini. Yang kedua, hidayah kepada jalan yang paling atau jalan yang hak, jalan yang benar. Jalan yang benar. Iya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Makanya penjelasan Al-Quran itu tidak bisa lepas dari penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa. Kalau ada sebagian orang yang saya maunya Al-Quran saja sudah. Kan Al-Quran kan tibyana likulli syai', penjelas segala sesuatu. Ini namanya ada kelompok dulu di Bogor, Pak ya. Ya, dibantah oleh guru-guru kita, di antara Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Beliau pernah menulis ya suatu tulisan atau juga ceramah membantah tentang kelompok yang namanya Al-Quraniyun. Kelompok apa? Al-Quraniyun, yang mereka hanya mau berpegang dengan Al-Quran, tidak mau dengan hadis. Tidak mau dengan hadis, tidak mau dengan sunnah. Katanya Al-Quran itu tibyana likulli syai'. Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Berarti kita enggak butuh lagi selain Al-Quran, kata mereka gitu. Kata Ustaz Yazid rahimahullah, bukankah Allah mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Di dalam Al-Quran sendiri Allah perintahkan kita untuk kembali merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hasyr. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apa yang datang Rasulullah dengannya, ambil. Rasulullah datang dengan apa? Sunnah. Ambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi, berhenti, jangan diteruskan. Ya selesai sudah. Ya, apa namanya, terbantahkan dari argumen orang-orang yang disebut dengan Al-Quraniyun. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu kitabu hidayah. Kitabu hidayatin. Kitab petunjuk, buku petunjuk yang harus kita perhatikan tentunya. Bagaimana caranya kita mengambil petunjuk dari Al-Quran? Yang pertama, dengan membacanya. Ini sudah pokok, sudah harga mati. Ya, kalau kita mau mengambil petunjuk dari Al-Quran, ya harus dibaca. Yang kedua, setelah dibaca, dia harus menghayatinya. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang penuh dengan keberkahan. Kami turunkan untuk agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi mentadaburi ini diantara usaha kita sekarang ini ya. Kita duduk, ya kita baca ayat, lalu merujuk kepada pemahaman para
ulama, ya para ulama dari kalangan para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini kan ada di sini di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Lalu yang ketiga, mengamalkannya, mengerjakannya. Apa yang kita dapati dari perintah, kerjakan semampu kita. Apa yang kita dapati dari larangan, kita berhenti, kita jauhi. Ya gitu caranya. Cara mengambil petunjuk dari Al-Quran. Gampang, simple. Agama ini mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Falan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah ada orang yang menyusah-nyusahkan dalam urusan agama kecuali dia sendiri akan KO. Akan kalah sendiri. Ada tiga orang datang kepada Nabi SAW, kepada istri Nabi lebih tepatnya, bertanya bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana sholat malamnya Nabi. Maka tiga orang ini yang pertama mengatakan apa? Maka setelah ini saya tidak akan menikah, sudah, saya akan fokus ibadah. Yang kedua apa? Mengatakan saya tidak akan berbuka di siang hari, akan puasa terus. Puasa terus. Yang ketiga apa? Saya dalam beberapa riwayat dia akan sholat malam terus dan tidak tidur. Dalam riwayat yang lain saya tidak makan daging dan seterusnya. Kalau kita pakai logika, Pak, logika apa? Orang sholat terus bagus nggak? Sholat malam terus gak tidur-tidur? Bagus. Orang puasa terus? Bagus gak? Bagus. Orang ibadah terus tidak menikah, meninggalkan nikah? Bagus gak, Pak? Iya. Fokus ibadah terus gitu. Ibadah, gak mikir perempuan. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan caraku, sunnahku, maka bukan bagian dariku. Amma ana, kata Nabi, fa usolli wa anam. Saya itu tidur lalu ada sholatnya. Fa asumu wa uftir. Saya juga kadang puasa, kadang tidak puasa. Wa atazawwajun nisa. Saya juga punya istri, saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan caraku ini, karena sunnah itu artinya thariqah, jalanku. Siapa yang tidak suka dengan jalanku, caraku ini, yang sukanya menyusahkan diri sendiri, padahal agama ada keringanan di situ, ya, maka justru bukan bagian dariku. Artinya Bapak Ibu sekalian, beragama itu bukan hanya dengan logika. Agama itu wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuffi aula bil masah min a'lah." Kalau seandainya agama hanya dengan logika saja, yang diusap ketika wudu itu harusnya bawah sepatu, bukan atasnya. Orang namanya masah alal khuf, mengusap di atas sepatu. Kalau kita sudah wudu, dicuci kakinya, terus kita pakai sepatu khuf namanya, atau kaos kaki, kita batal setelah itu lalu wudu lagi, kakinya nggak usah dicopot sepatunya, kaos kakinya tidak perlu dicopot, kita usap apa? Bagian atasnya saja. Loh, kan yang kotor mana? Bawahnya. Kok yang diusap? Punggungnya. Jadi kata Ali, "Ola qad ra'aitu an-nabiy yamsahu a'la khuffai." Aku telah melihat Nabi itu mengusap bagian punggung kaki, bukan alas kaki, bukan. Ada, ini pelajaran. Kata Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khuffi aula bil masah min a'la." Kalau seandainya agama hanya dengan akal-akalan saja, maka harusnya yang diusap itu alasnya, bukan bagian atas. Tapi Nabi justru mengusap
atasnya. Karena agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Tentunya sesuai dengan pemahaman para ulama, ya, sesuai pemahaman para ulama dari ulama-ulama terdahulu ataupun yang kontemporer yang terpercaya dalam agama dan akidahnya. Baik, ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari ayat yang kedua ini. Ayat yang berikutnya Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Mereka menegakkan salat dan menginfakkan sebagian dari rizkinya. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, di antara keistimewaan orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Apa itu beriman? Apa itu iman? Apakah iman itu cukup dengan percaya saja? Kalau sudah percaya maka sudah dianggap iman tanpa harus beramal. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, lihat. Fa amma idza stu'mila mutlaqan fal imanu syar'il matlub la yakunu illa i'tiqadan wa qawlan wa 'amalan. Hakadha dhahabu ilaihi aktsarul a'immah bal hakahu Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Ubaid wa ghairu wahidin ijma'an. Yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib, yang gaib itu bukan hanya percaya saja, tidak cukup, tapi harus diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan ini kata Ibnu Katsir, ini adalah pendapat kebanyakan para imam, bahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menukilkan kesepakatan seluruh ulama, ijma'. Maksudnya gimana? Beriman kepada yang gaib itu juga harus dibuktikan dengan amalan. Gini contohnya, Pak. Saya katakan misalnya itu kalau kita lurus jalan ke sana itu jalannya itu rusak dan banyak tukang begal misalnya gitu. Seorang katakan, oh ya saya percaya kepada kamu, tapi tetap lewat jalan sana, Pak. Itu kan dipertanyakan apa? Loh, kamu katanya percaya kok tetap lewat jalan sana gitu. Sama seperti sebagian orang yang subhanallah kita juga kasihan ya, yang masih lalai, masih jauh dari Islam, masih jauh dari sholat. Kita kalau dikatakan kamu percaya surga enggak? Percaya neraka atau tidak? Jawabannya percaya. Tapi kok amalannya kok tidak membuktikan kalau kamu percaya? Cukup atau tidak seperti itu? Tidak cukup. Hanya percaya saya katakan saya percaya nanti ada kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini. Tapi kenapa Anda tidak menyiapkan untuk kehidupan itu? Harusnya orang bertakwa, muttaqin, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, percaya itu tidak hanya sekedar percaya, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina akyas, ya hai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Yang paling cerdas. Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dada ulaikal akyas. Orang yang paling cerdas, orang beriman yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menyiapkan kehidupan setelah mati. Itulah orang-orang yang cerdas. Ini orang bertakwa, Pak. Jadi kita semangat nih
beramal, kan kita nggak tahu pahalanya seberapa. Insya Allah Allah maha baik, Allah akan melipat gandakan amalan kita yang sedikit itu. Kan perkara gaib, pahala itu perkara yang gaib. Ya, pahala itu perkara kita nggak tahu. Pahala kita sholat berapa, ya, pahala kita ngaji berapa gitu. Kita nggak tahu, tapi kita percaya dan kita berusaha membuktikan kepercayaan itu dengan menyiapkan bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Nah, ini keistimewaan orang beriman, orang bertakwa yang Allah puji. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Termasuk Bapak Ibu sekalian, beriman kepada yang gaib itu mencakup apa yang akan datang yang kita belum alami, dan apa yang sudah terjadi yang kita tidak saksikan. Itu termasuk perkara gaib. Jadi gaib itu ada dua yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Yang pertama, mengimani perkara-perkara yang belum terjadi. Azab kubur misalnya, fitnah kubur, ya, pertanyaan di dalam kubur, mahsyar, hisab, mizan, dan seterusnya dari peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan juga termasuk beriman kepada yang gaib itu beriman kepada apa yang sudah terjadi dan kita tidak saksikan. Contohnya beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita saksikan Nabi atau tidak? Enggak, kita nggak bertemu Nabi SAW. Ya. Makanya dalam hadis di sini dibawakan oleh Ibnu Katsir, ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Qala haddatsana Abu al-Mughirah qala akhbarana al-Auza'i qala haddatsani Asad bin Abdurrahman bin Khalid ibn Duraik an Abi Muhayriz qala qultu li Abi Jum'ah hadithna hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am uhaddithuka hadithan jayyidan. Jadi ada seorang salaf namanya Ibnu Muhayriz bertanya kepada Abu Jum'ah, tolong kabarkan kepadaku hadis yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ya, saya akan sampaikan kepadamu hadis yang bagus. Tughaddina ma'a Rasulillah, taghaddayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Satu kali kita pernah makan siang bersama Rasul. Dan ada hadir juga Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah bertanya, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna? Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik daripada kita para sahabat? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'ak. Kita itu sudah masuk Islam bersama Anda, kami melihat Anda, dan kami berjihad bersama Anda. Apa ada yang lebih baik dari kita? Para sahabat kan melihat Nabi sehingga keimanan mereka kuat. Kata Nabi SAW, na'am, qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Ada orang-orang yang terbaik juga nanti akan datang. Itu mereka yang beriman denganku padahal tidak pernah melihatku secara langsung. Subhanallah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, kita gigit kuat-kuat itu. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Gigit kuat-kuat dengan gigi geraham kalian. Itu sunnah, karena berat. Ya. Banyak perlawanannya. Banyak gangguan-gangguannya. Banyak yang tidak suka, banyak yatarabbasun, mencari-cari kesalahan ataupun yang semisalnya. Sehingga kita dituntut sabar sudah. Selama kita di atas sunnah Nabi SAW, kita memang dituntut untuk sabar. Kata Nabi SAW, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian akan datang hari-hari kesabaran itu diuji. Al-mutamassiku biddin kal qabid 'alal jamr.
Orang yang berpegang teguh dengan agama, dengan sunnah Nabi SAW, itu seperti memegang bara api. Dipegang panas, dilepas juga binasa kita, Pak. Pilihannya apa? Ya sudah, bismillah, kita pegang secara kuat-kuat meskipun apa? Meskipun panas, Pak. Susah, ya, meskipun panas dan susah. Ini adalah pelajaran, ya, 2 pelajaran dari 5 ayat ini. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, namun 2 pelajaran ini semoga menjadi sebab hidayah bagi kita semuanya, sebab istiqamah bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa kokohkan hati-hati kita di atas agamanya sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah karuniakan kepada kita ampunan sebelum diwafatkannya kita. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan semoga Allah menjaga kita dari azab neraka jahanam. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.